Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya ya adik-adik yang sedang di rumah saat ini? Wah, kakak bersyukur sekali jikalau kabar adik-adik semua dalam keadaan baik. Adik-adik kakak senang sekali pada pagi hari ini boleh bertemu dengan adik-adik sekolah minggu sekalipun hanya ibadah di rumah. Tapi kakak percaya itu tidak akan mempengaruhi sukacita kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, kakak mengajak kita sekalian untuk berdoa ya. Ayo, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang hormat, karena kita mau bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menolong kami dan pada saat ini kami boleh ibadah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami dalam ibadah kami agar ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini surya bersinar begitu terang. Udara yang kita hirup pun juga begitu segar. Itu menandakan bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengucap terima kasih kepada Tuhan kita. Oleh sebab itu, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Ayo, kita bertepuk tangan dan nanti ikuti gerakan kakak ya. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Hati manusia pandai mencinta. Terima kasih. Setiap waktu hati berbisik. Terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Ayo. Nah, adik-adik tarik dulu tangannya ke depan yuk. Tarik tangan ke depan, lalu tangan kiri dan tangan kanannya disatukan. Seperti ini. Setelah disatukan, lalu tangannya ditarik ke arah dada. Lalu matanya ditutup dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Tuhan Yesus melalui pujian kami. Dan kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, persiapkan hati kami ya Tuhan. Agar cerita yang kami dengar boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik tadi kan sudah bilang kan, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu lagi ya. Ayo kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Tepuk tangan dulu. Nanti ikuti kakak lagi ya. Tuhan Yesus Aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagiku. Akan aku menolak firman Tuhan, aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang
aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagiku. Akabius aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kak Novi. Silahkan Kak Novi. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang suka berdoa? Ya, bagus. Semuanya suka berdoa. Itu sangat bagus, adik-adik. Tapi, pernah nggak kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, kita tidak mendapatkan jawabannya? Rasanya gimana? Kita menyerah? Atau apa yang adik-adik lakukan? Putus asa? Atau tidak mau berdoa lagi kepada Tuhan? Tentunya tidak ya adik-adik ya. Meskipun doa kita tidak dijawab Tuhan, tapi kita harus terus berdoa kepada Dia. Suatu saat Dia akan menjawab doa kita. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama dengan seorang perempuan, seorang tokoh atau perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam bukunya, di dalam firman-Nya, memberikan kita contoh, yaitu seorang perempuan, seorang janda yang bertekun berdoa. Di suatu kota, ada seorang hakim yang tinggal di sana. Dia tinggal di rumah pengadilan. Semua orang takut terhadap dia. Dan jika ada masalah di desa-desa yang tidak bisa terselesaikan, mereka datang kepada Pak Hakim ini. Tapi adik-adik, jarang sekali ada orang yang datang sama Pak Hakim ini. Karena orangnya tidak ramah, sombong, mukanya cemberut terus. Dia membeda-bedakan orang. Dia hanya ramah kepada orang kaya saja. Sementara sama orang miskin dia tidak peduli. Karena orang kaya biasanya itu yang membayar dia. Pak Hakim ini tidak pernah takut akan Tuhan, tidak takut kepada siapapun. Sehingga apa yang ingin dia lakukan untuk kesenangannya sendiri. Adik-adik, di situ juga tinggallah seorang janda. Dia seorang janda miskin yang sudah lama ditinggal oleh suaminya. Ketika dia menghadapi masalah, situasinya buruk, tidak ada satu orang pun yang mau menolong dia. Bahkan tidak ada satu orang pun yang peduli dengan dia. Suatu ketika, tiba-tiba ada orang yang datang kepada janda ini. Mereka berkata, "Hoi, bayar utangmu." Wah, janda ini kaget. "Mana utangmu?" "Bayar, kapan kamu bayar?" "Tuan, maaf ya, saya tidak pernah berutang kepada Anda." "Kamu pernah berutang sama saya." Yang dikatakan oleh janda ini adalah benar, adik-adik. Ternyata orang-orang ini mereka menipu janda ini. Karena mereka tahu dia tidak berdaya. Karena mereka tahu dia seorang diri. Jadi mereka menipu dia. Setelah itu adik-adik, apa yang diingat oleh janda ini? Dia berkata, "Hanya ada satu orang yang bisa menolong saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ada seorang hakim yang tinggal di kota ini. Saya akan datang ke dia. Saya akan temui dia karena dia adalah satu-satunya orang yang dapat menolong saya." Adik-adik, kalau adik-adik punya masalah, adik-adik punya kesulitan, adik-adik biasanya datang sama siapa? Kita harusnya datang
kepada Tuhan. Kita datang memohon pertolongan daripada Tuhan. Suatu ketika adik-adik, janda ini pergi kepada Pak Hakim. Dia datang kepada Pak Hakim. Dia mengetuk pintu. Permisi. Hakim ini, dia tidak membuka pintu. Dia hanya melihat dari atas. Siapa perempuan ini yang di bawah? Siapa kamu? Dia hanya buka jendela. Tuan, saya ini adalah seorang janda. Saya mempunyai masalah. Ada orang yang datang kepada saya dan menagih saya kalau saya sudah pernah berutang kepada dia. Tapi saya tidak pernah berutang, Tuan. Saya benar. Dia menipu saya. Maaf, saya lagi sibuk. Jangan ganggu saya. Pergi dari sini. Saya tidak mau menolong Anda. Pergi. Saya lagi sibuk. Saya tidak ada waktu untuk Anda. Pak Hakim ini tidak mau menolongnya. Sama sekali dia tidak mau menolong janda ini. Tetapi janda ini tidak pernah menyerah. Dia pulang, datang lagi. Dia ketuk pintu lagi. Tuan. Dia datang kedua kalinya. Tuan ini atau hakim ini tetap sama. Dia berkata, tolong saya Tuan. Tolong saya. Hakim ini berkata, saya sudah berapa kali bilang, saya tidak mau bantu Anda. Maaf, saya lagi sibuk. Jangan ganggu saya. Saya tidak mengenal Anda. Yang penting hakim ini benar-benar ngotot tidak mau bantu janda ini. Setelah itu adik-adik, janda ini tidak pernah putus asa. Dia akan terus datang kepada Pak Hakim ini. Meskipun Pak Hakim ini mengusir dia, meskipun Pak Hakim ini menolak dia, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hatinya, dia berkata, hanya dia satu-satunya orang yang bisa menolong saya. Supaya masalah ini dapat cepat terselesaikan. Meskipun saya ditolak, saya akan terus datang. Itulah yang dikatakan oleh janda ini. Maka itulah yang terus dia lakukan. Setiap hari terus datang, ditolak. Setiap hari datang lagi dan diusir segala macam. Tetapi janda ini tidak pernah menyerah. Dia tetap datang sampai hakim ini mau menolong dia. Adik-adik, kita bisa belajar dari seorang janda ini. Dia terus datang kepada Pak Hakim karena Pak Hakim adalah orang satu-satunya yang bisa menolong dia. Begitu juga kita dengan Tuhan, adik-adik. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tuhan kita bukan seperti Pak Hakim ini yang tidak senang kalau kita datang. Tuhan kita senang, mau kalau kita punya masalah, kalau kita punya sesuatu, punya kesulitan, Tuhan senang dan mau kita datang kepada Dia. Dan seperti janda ini adik-adik, meskipun berapa kali dia ditolak, hakim ini mengusir dia, tetapi dia tetap datang. Saat ini juga adik-adik, kita, anak-anaknya Tuhan, jangan pernah menyerah untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin adik-adik sudah pernah bosan dan kita semua sudah pernah bosan ya adik-adik. Adik-adik pernah mendoakan supaya orang-orang ini bisa sembuh. Adik-adik pernah mendoakan supaya teman-teman kita mereka percaya kepada Yesus. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa Tuhan Engkau tidak pernah menjawab doaku?
Kenapa Tuhan saya minta ini, Engkau berikan ini? Apalagi saat ini adik-adik, saya yakin dan percaya mungkin adik-adik dan kita semua, papa mama terus mendoakan untuk virus corona ini. Mungkin kita sudah rasa bosan dan capek supaya ini berakhir. Saya rindu berkumpul dengan teman-teman di sekolah minggu dan melakukan aktivitas. Kita mungkin sudah capek adik-adik. Tapi Tuhan masih belum menjawab sehingga virus corona tetap ada. Adik-adik, Tuhan tidak menjawab doa kita. Dia pasti menjawab doa kita. Apa yang Dia mau dari kita? Dia mau supaya adik-adik, papa, mama, dan kita semua terus datang kepada Tuhan. Dia melihat kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Dia melihat kita untuk terus datang dan bertekun kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa kita. Nah, adik-adik, suatu saat ketika Pak Hakim ini sedang berpikir, karena sudah berulang kali janda ini datang, akhirnya dia berkata, perempuan ini terus datang di rumah saya. Kalau saya tidak menolongnya, maka dia buat saya jadi gila. Mulai dari situ, Pak Hakim itu bertekad mengambil keputusan kalau dia akan menolong janda ini. Mari kita lihat hasilnya gimana. Dia mau menolong atau tidak? Mari kita saksikan. Ketika janda ini datang lagi, dia datang lagi ke rumah dan dia terkejut melihat Pak Hakim ini turun dan mau membukakan pintu kepada janda ini. Janda ini terkejut. Tidak biasanya. Adik-adik, Pak Hakim ini mau mendengarkan dia. Dia berkata, ada apa? Janda ini berkata, Tuhan tolong saya. Ada orang yang datang dan menagih saya, utang saya harus bayar. Tapi saya tidak pernah berutang Tuhan. Dia yang salah, saya yang benar. Saya bisa buktikan kalau saya tidak bersalah. Maka hakim ini berkata, kamu tenang saja. Memang benar, kamu yang benar. Dia yang salah. Kamu tidak perlu bayar apa-apa lagi. Hari ini saya akan memanggil orang itu dan akan mengadilinya. Saya akan menolongmu menyelesaikan masalah ini. Pergi, tidak usah takut lagi. Sebab tidak ada satu orang pun yang mengganggu kamu lagi. Janda ini pergi dan dia berterima kasih kepada Pak Hakim. Terima kasih Pak Tuhan, Engkau telah menolong saya. Dia pergi dan dia pulang dengan sukacita dan hati yang gembira adik-adik. Adik-adik, saya sudah katakan tadi, Tuhan pasti mendengar doa kita. Seperti janda ini, dia terus datang dan tidak pernah menyerah. Maka apa yang dia inginkan, itu diberikan kepadanya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Apa yang kita doakan saat ini, apa yang sedang kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita yakin dan percaya. Jika sudah waktu Tuhan, jika waktunya Tuhan, itu akan diberikan bagi kita. Kita akan tunggu dan bersabar. Jangan menyerah dulu. Datang terus kepada Tuhan dalam doa. Terus bertekun dalam doa. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Apa yang adik-adik doakan selama ini, apa yang kita doakan, Tuhan pasti menjawab doa kita jika waktu itu waktunya Tuhan. Amin adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan ayat hafalan. Kalau kita lagi bersedih, kalau adik-adik lagi sukacita, ataupun punya masalah, adik-adik datang sama siapa? Kita hanya datang kepada Tuhan saja, karena kita yakin Dia yang sanggup menolong kita. Jadi kita akan ayat hafalan ya.
yang terambil dari Lukas pasal 18 ayat 1. Saya akan baca dulu ya di dalam firman Tuhan. Lukas 18 ayat 1. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Sekali lagi saya baca ya. Lukas 18 ayat 1. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Nah, adik-adik, apa artinya tidak jemu-jemu? Artinya bahwa terus-menerus, tidak pernah berhenti. Apa yang tidak pernah berhenti, adik-adik? Kita tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, meskipun doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan saat ini, tapi kita yakin dan terus datang kepada Dia, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita, adik-adik. Betul sekali. Nah, saat ini ya kita hafal kelas besar dulu ya. Kita sama-sama baca ya. Kita sama-sama hafal. Ikuti saya. Ayo kita sama-sama baca. Kelas besar dulu. Alamat isi alamat. Lukas 18 ayat 1. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Sekali lagi, Lukas 18 ayat 1. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Saat ini kelas kecil. Yuk kita baca, yuk kita hafal sama-sama. Alamat isi alamat. Lukas 18 ayat 1. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Silakan dihafal ya adik-adik semua ya. Adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajari kami bagaimana kami harus hidup untuk terus datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami sudah kecewa dan menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan, saat ini apa yang kami mau, Tuhan tidak memberikannya bagi kami. Ampuni kami Tuhan, ampunilah kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap datang kepada Tuhan. Tolong kami untuk melakukan ini. Tolong kami untuk tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu menolong kami dan menjawab semua doa-doa kami. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau yang selalu menolong dan melindungi mereka. Begitu juga untuk papa mama, oma opa, dan semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati. Guru-guru sekolah minggu Tuhan, kakak-kakak Salem, Engkau yang menolong dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami selanjutnya, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.